Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Sore yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Riau Kepri yang sejak tadi pagi ada 5 WA masuk mengingatkan saya ceramah hari ini. Saya terkejut kenapa sampai 5 itu. Apa ada ciri-ciri orang yang selalu melupakan janji pada diri saya itu, atau ini litakid to emphasize saja gitu kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, karena di kantor kita sudah berpikir yang berat-berat, di kehidupan yang nyata sekarang kita juga banyak berpikir yang berat-berat. Maka saya pikir sore hari ini di masjid kita berbicara yang ringan-ringan saja. Ada hadis Rasul yang sangat populer. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan memiliki makna yang sangat dalam. Hadis ini berbicara tentang 4 ciri-ciri orang yang bahagia. Sebab kebahagiaan itu sekarang sudah langka. Banyak orang yang berharta tapi sedikit yang bahagia. Banyak yang berkedudukan dan jabatan tapi kedudukan dan jabatan itu membuat dia semakin jauh dari kebahagiaan. Kalau kita tanya kepada setiap orang apa itu bahagia, maka semua orang akan menjawab dengan jawabannya sendiri. Kalau ditanya dengan Tengku selaku salah seorang direktur Bang Riau Kepri, apa itu bahagia? Tentu dia menjawab bahagia itu ketika tidak ada kredit macet. Itulah bahagia. Kalau ada kredit macet stres dia itu. Apalagi dalam kondisi sekarang yang macet itu memang sudah diprediksikan. Ditanya dengan dokter, ini ada Dokter Farid, pakar Tibbun Nabawi kita, apa itu bahagia? Tentu Dokter Farid akan menjawab bahagia itu adalah ketika dokter-dokter yang lain tidak bisa menyembuhkan pasien, tapi dia bisa menyembuhkan pasien tersebut. Sehingga pasien yang sudah ada di ujung keputusasaan bisa bangkit dan start di garis pengharapan. Oh, itu bahagia itu. Bahagia. Tapi kalau ada dokter yang kepingin pasiennya mati, ya itu memang susah kita dibuatnya itu. Susah kita dibuatnya itu. Ditanya pada guru, apa itu bahagia?
Guru yang baik akan menjawab, bahagia itu adalah ketika murid-murid saya itu jauh lebih baik dari saya. Kalau saya ke sekolah berjalan kaki, murid saya ke kantor harus pakai sepeda. Kalau saya dulu pakai sepeda, murid saya harus pakai motor. Kalau saya hanya sanggup pakai motor, murid saya bisa punya mobil. Kalau saya hanya menjadi guru di pelosok-pelosok, dia harus bisa menjadi orang terkenal di tengah-tengah kota. Guru yang baik, dia berharap muridnya pasti lebih baik dari kita. Itulah kebahagiaan guru. Kalau ditanya pula dengan orang tua, apa itu bahagia? Tentu orang tua yang waras akan menjawab, bahagia itu ketika anak-anak lebih baik dari dia. Makanya ada doa yang bagus dalam Al-Quran itu yang selalu dibacakan oleh Rasul, dan sebaiknya kita bacakan juga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Tuhanku, berikan aku kesempatan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada dua orang tuaku. Wa aslih li fi zurriyati, tolong kau perbaiki aku, kau sempurnakan aku dengan cara memperbaiki dan menyempurnakan anak dan keturunanku. Artinya doa itu kita pohonkan kepada Allah agar anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Itulah kebahagiaan orang tua. Kalau ditanya pula secara lebih dalam, hakikat dari kebahagiaan orang tua itu apa? Maka dia akan menjawab, hakikat dari kebahagiaan orang tua itu adalah ketika mulut terakhir yang membisikkan talqin di telinga kita sebelum ruh dan jasad berpisah, itu mulut anak-anak kita. Dan yang menjadi imam dalam sholat kita ketika kita meninggal dunia, itu adalah anak-anak kita. Yang terakhir, tangan terakhir yang meletakkan kita ke liang lahat, itu adalah tangan anak-anak kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Tapi yang sangat menyakitkan ketika yang mentalkinkan kita orang lain, yang menyolatkan kita orang lain, padahal anak kita ada di situ. Yang memasukkan kita ke liang lahat juga orang lain. Itu menyedihkan. Kalau ditanya pula dengan para petani, apa itu bahagia? Petani sawit bilang ketika harga sawit 4.000 1 kilo, wah, itu paling bahagia itu. Sehingga hutang di Bank Rio Kepri selesai tuntas. Atau ketika padi itu menguning dan harga gabah naik. Atau ketika harga getah 3 kali harga beras. Kalau zaman Belanda itu kan begitu, getah itu harus 2 kali harga beras. Kalau beras 1 kilo 10.000, harga getah itu harus 20.000. Kita kemarin bisa lebih mahal beras daripada getah, sehingga stres para petani getah. Ditanya pula kepada para perokok, apa itu bahagia? Para perokok akan menjawab, bahagia itu ketika rokok Jizamsu itu kita hisap, asapnya masuk ke mulut, ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, lalu kita keluarkan ke atas, kita bikin bulat-bulat macam bola. Wah, itu bahagia itu. Ketika asap sampai ke langit, jiwanya pun seakan-akan sampai ke Sidratul Muntaha itu. Itulah yang bahagia menurut para perokok itu. Lalu dalam Islam yang bahagia itu apa? Ini yang dikatakan syair Arab yang terkenal. Kata syair Arab itu, bahagia itu walastu aras sa'adata jam amalin walakinnat tuqala huwas sa'idu. Kata syair Arab itu, aku tidak melihat yang bahagia itu orang yang banyak harta, tinggi kedudukan, bukan.
walakinnat tuqalah was-sa'idu, akan tetapi takwa itulah hakikat daripada kebahagiaan. Orang yang sudah bertakwa kepada Allah, dia mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, dan Allah juga mencintai dirinya. Kalau dia sudah cinta Allah, Allah sudah cinta kepadanya. Itulah hakikat dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada memberikan ciri-ciri orang yang bahagia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Tabari dalam Fil Kabir dan dalam kitabnya Al-Awsat, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sa'ab gitu. Apa kata Rasul di situ? An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un minas sa'adah. Kata Rasul itu ada 4 ciri-ciri orang bahagia. Kalau dia mendapatkan keempat ini, bahagialah dia. Tapi kalau yang keempat ini, yang 4 ini tidak dimilikinya, maka menderitalah dia. Apa yang 4 itu? Kata Rasul, al-mar'atus salihah. Ciri-ciri orang bahagia yang pertama itu al-mar'atus salihah. Pasangan hidupnya perempuan yang baik. Kalau bagi perempuan, pasangan hidupnya laki-laki yang baik. Kenapa itu yang menjadi bahagia? Sebab dalam Islam kebahagiaan itu memang dimulai dari rumah. Dari rumah. Kalau di rumah kita tidak bahagia, jangan coba-coba cari di luar rumah, tidak akan ketemu itu. Dan yang menjadi induk angkang dari puncak kebahagiaan itu adalah pasangan hidup. Para suami banyak korupsi kan karena salah memilih istri. Istri terlalu banyak menuntut, sementara gaji tidak mencukupi. Mula-mula cari sampingan untuk beli rokok, gaji untuk beli rumah, uang sampingan untuk beli sarapan, beli rokok. Akhirnya terbalik, gaji untuk beli sarapan, uang sampingan yang untuk beli rumah. Jadi pendapatannya di luar itu jauh lebih banyak dari gajinya sendiri. Dari mana dapat? Tentu korupsi. Minimal korupsi waktu. Macam dosen macam saya, itu kan udah jelas itu. Waktu-waktu yang dia tidak boleh keluar dari kampus. Begitu dia meninggalkan muridnya untuk mencari yang lebih, itu korupsi itu. Minimal korupsi waktu. Kenapa sering laki-laki buat seperti itu? Karena kadang-kadang tuntutan terlalu besar di rumah, sehingga dia harus mencari, dan kadang-kadang yang dicari itu di luar kemampuannya. Maka pasangan sangat penting. Istri yang solehah bukan sekedar memenuhi kebutuhan zahir dan batin, tapi istri yang solehah adalah istri yang bisa menyempurnakan keimanan suaminya. Begitu juga suami yang baik, bukan suami yang sekedar bisa memenuhi kebutuhan zahir dan batin istrinya, bukan. Tapi suami yang baik juga suami yang mampu menyempurnakan keimanan istrinya, sehingga suami istri sesampan, sebidu, seirama, selagu, sama-sama berlari mencari dan menggapai keredoan ilahi. Kalau suami istri sudah seia sekata, melompat sama patah, bersembunyi sama hilang, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari, tertelentang sama makan angin, tertelengkup sama makan tanah,
dunia ini akan terasa indah. Seorang laki-laki akan tegar jika di sampingnya ada perempuan yang tegar, dan perempuan juga akan merasa tegar jika di sampingnya ada laki-laki yang tegar dan istiqomah. Jadi kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan andai kata kita mendapatkan pasangan hidup yang baik. Istri punya suami yang baik, suami punya istri yang baik. Makanya memilih istri, memilih suami itu tidak seperti memilih kacang goreng dalam Islam. Dalam hadis Nabi dijelaskan itu. Bagi yang sudah punya istri, minimal hadis ini berguna kalau kepingin mencari istri yang kedua gitu masalahnya kan. Jadi kata Rasul itu, kalau kamu mau menikah itu, kamu menikahi perempuan sesungguhnya karena beberapa hal. Yang pertama, lijamaliha, karena cantiknya. Kenapa karena cantik? Sebab pandangan pertama itu biasanya pada fisik. Condong matu kenan rancak, condong salero kenan lama. Itu udah fitrah, itu di mana-mana fitrahnya seperti itu. Siapapun laki-lakinya pasti pandangan pertama itu fisik, kecantikan seseorang. Itu naluri, itu fitrati. Kata Rasul, kalau tidak karena cantiknya, lima liha, karena kekayaan perempuan itu. Perempuan itu kaya, dia mampu, dia sudah mapan, sehingga kalau kata orang Melayu, kalau kita menikah dengan dia, kita bersandar di pokok kayu yang besar, aman, tentram, tidak perlu mikir banyak-banyak lagi. Ada yang seperti itu. Makanya kalau orang dulu kan ditengoknya itu, ada bibit, ada bebet, dan ada bobot. Ditengok itu. Bahkan kalau dulu, kalau sekarang udah kurang lah. Tengku itu hanya mau menikah dengan tengku. Terkecuali yang laki-laki. Kalau tengku yang laki-laki, dia boleh nikah dengan siapa saja, sebab tengkunya tidak hilang. Tapi kalau tengku yang perempuan, dia harus cari tengku. Begitu dia nikah dengan orang kebanyakan, akan hilanglah tengkunya. Jadi tengkulak dia. Oh, dulu itu masih apa? Saya teringat itu di kampung ayah saya di Pulau Midai sana, tengku harus nikah dengan tengku, raja harus nikah dengan raja, syahid harus nikah dengan syarifah. Karena syahid itu kan cenderung keturunan Nabi itu, keturunan orang Arab. Walaupun banyak syahid yang tidak betul. Setahu saya syahid yang betul itu kan cuma Sayyidul Amin aja itu. Oh, tapi begitu masih terasa, saya masih ingat itu. Jadi level tengku, raja, syahid itu di atas itu. Kalau mau nikah ya kawin lari, harus lari dari Midai, pergi ke Sumatera. Kalau di sana itu seakan-akan aib. Kenapa? Karena dia melihat linasabiha, nasabnya. Biasanya kalau keturunannya baik-baik, itu insya Allah orangnya juga baik. Ada lagi yang kedua tadi, lima liha, karena hartanya. Oh, itu orang kaya, oka-oka itu orang kaya. Harus nikah dengan mereka. Kalau nikah dengan mereka kita aman. Sebab banyak orang-orang kaya dulu itu kekayaannya memang luar biasa. Tengku ini kan mertuanya itu memang orang kaya itu, bisa membelanjai anak cucu sampai 7 keturunan. Tapi kebetulan istri beliau ini keturunan yang ke-8, nah itu jadi masalah pula kan. Dia sampai 7 aja, rupanya ini yang ke-8, jadi udah habis hartanya gitu. Oh, begitu betul. Ada kalanya lijamaliha, cantik, limaliha, kaya, linasabiha, keturunan, bibit, bebet, dan bobot. Tapi kata Rasul, yang terakhir itu lidiniha, karena agamanya. Karena agamanya. Tapi kata Rasul, pilihlah yang karena agama itu. Kenapa? Hatimu akan tentram, jiwamu akan damai. Sebab keturunan-keturunan bangsawan itu bagus, tapi bangsawan yang paling tinggi dalam Islam adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi
atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kebahagiaan yang pertama itu kata Rasul adalah al-mar'atus sholihah. Kalau kita memiliki pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang mengerti untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup, dan di mana akhir dari kehidupan. Pandai memilah, pandai memilih, tahu betul kalau dunia ini sementara, akhirat nantilah yang abadi. Kita harus baik di dunia dan baik pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya rasa dari yang 4 itu satu dululah yang kita sampaikan, sebab menurut peraturan pesawat terbang selama corona penumpang hanya boleh setengah, bus pun halnya boleh setengah, maka ceramah pun hanya boleh setengah saja. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkanlah dengan segala hormat. Silakan. Silakan. Oh, ya. Oke, I strongly agree lah itu ya. Makanya ilmu itu kan terbagi dua. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Sejelek-jelek orang tua, dia harus membekali anaknya dengan ilmu fardu ain tadi. Sejelek-jelek itu. Yang fardu kifayah oke lah, bisa gotong royong melaksanakannya, tapi fardu ain itu wajib. Apa saja yang fardu ain itu? Ya sholat, termasuk sholat jenazah ya. Jadi ilmu-ilmu fardu ain itu memang tidak ada alasan kita tidak memberikan kepada anak-anak kita. Kalau anak kita masuk pondok oke lah gitu kan. Kalau tidak memang harus kita carikan guru itu untuk mengajarkannya. Minimal mereka tahu itu, tahu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, dan bisa melaksanakan sholat jenazah. Bukan hanya sholat jenazah, walaupun pelaksanaan sholat jenazah itu kadang dimasukkan orang kepada fardu kifayah, betul bagi ahlul qaryah, tapi bagi keluarga itu adalah fardu ain. Maka dalam hadis Rasul, sebaik-baik yang memandikan jenazah itu siapa? Keluarga terdekat. Kalau memang yang wajib memandikan, menyolatkan keluarga terdekat, artinya mau tidak mau kita harus membekali keluarga terdekat kita dengan ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan hal tersebut. Sebetulnya kan mudah itu. Sholat jenazah itu cuman 4 takbir. Bahkan di Minangkabau pernah kejadian itu, macam itu juga itu. Seorang anak dari Jakarta ketika ayahnya meninggal pulang begitu. Ketika disuruh sholat, dia sholat 4 rakaat dibikinnya. Gimana caranya? Pakai ruku dia bikin. Oh, bingung orang satu masjid itu. Oh, rupanya dia nggak tahu.
Jadi belum terlambat bagi kita untuk mengajari anak kita ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain. Apalagi sekarang kan hanya tinggal tengok di YouTube aja kan udah muncul itu. Ada kawan saya, dokter alumni Gontor itu, dokter Ismail, orang Aceh, Arifin Ismail, S1-nya di Mesir, Azhar, S2-nya di Pakistan, S3-nya sama dengan saya. Dia itu bingung, anaknya bisa bahasa Korea, anaknya bisa bahasa Jerman, tapi dia tidak pernah mengajarkan anaknya bahasa Korea dan tidak pernah mengajarkan anaknya bahasa Jerman. Dari mana anak ini pintar katanya? Rupanya ibunya bagus, ibu dari anak-anak itu. Internet dihidupkan di rumah bagus-bagus gitu. Tapi anak-anak itu diarahkan. Yang suka berbahasa disuruh belajar bahasa Jerman melalui internet. Disuruh belajar bahasa Korea melalui internet. Saya aja sekarang masih belajar bahasa Prancis juga ini melalui internet ini. Melalui apa nama itu cake ini ya, program cake itu kan. Itu kan banyak bahasa itu. Ada cake, ada Duolingo. Dulu Duolingo. Tapi kurang ajarnya semua bahasa ada terkecuali bahasa Arab. Nah, itu masalahnya. Dan bisa belajar, kita bisa belajar. Saya pun belajar. Kadang malam sambil tidur belajar juga gitu. Untung jauh, rumah saya jauh dari penduduk, jadi nggak didengar orang saya berteriak-teriak gitu kan. Ya memang harus belajar, nggak ada masalah kan. Jadi teknologi informasi itu bisa dijadikan alat memudahkan anak-anak kita mengetahui ilmu-ilmu fardu ain yang seharusnya mereka sudah tahu. Artinya ketika SD udah selesai itu ilmu fardu ain itu. Jangan pula baru mau nikah baru belajar ilmu fardu ain, nggak masalah kan. Saya sering mendengar itu kawan-kawan yang mengadakan kursus pernikahan itu dulu di Malaysia, sudah mau nikah mandi junub aja nggak tahu bagaimana caranya, macam mana cara itu kan berat itu. Ini jangan sampai terjadi dengan kita gitu. Ada yang lain, silakan. Betul saya. Alhamdulillah. Ya, this is the point. Ini bagus nih. Dia begini. Maka itu saya katakan tadi, ciri-ciri orang bahagia itu adalah almar'atus salihah. Ada kalanya orang tua laki-laki itu sibuk, maka sebahagian tanggung jawab ayah itu bisa dialihkan kepada ibu. Saya yang ngajari ngaji saya ibu saya, karena ayah saya sibuk itu. Kalau udah ibu yang ngajar, stres kita dibuatnya. Salah sedikit diputarnya perut ini, wah, memang luar biasa. Tapi itu pula yang paling yang paling mudah kita dapat gitu. Kalau ibu pun tidak bisa, seharusnya ayah tadi bisa meminta tolong kepada orang lain untuk mengajari kita. Kalau di kampung-kampung dulu kan banyak itu pengajian di rumah-rumah itu. Tuk guru kita datang. Masa saya masih pakai uang 25 rupiah itu apanya, sama minyak lampu. Kadang bawa beras macam-macam itu bisa itu. Tapi masih sudah menjadi bubur. Orang tua kita sudah tua, dia lupa memberikan pendidikan agama kepada kita sehingga kita tidak paham itu. How to solve the problem? Cara yang paling mudah adalah kita belajar sendiri.
dengan kita belajar sendiri itu, kita sudah menutupi kesalahan dan kelemahan yang ada pada orang tua kita dahulu. Jadi kalau kita sayang ya begitu, gitu. Kita belajar sendiri, gitu. Sehingga kita niatkan dengan belajar sendiri itu tanggung jawab yang dulu yang ada pada orang tua kita tuntas. Kita yang menggantikannya. Kita berharap kita belajar itu juga menjadi pahala bagi beliau. Sebab nggak ada ayah yang kepingin anaknya nggak betul, nggak ada itu. Maka filsafat dari amal itu sebetulnya luar biasa. Kita kalau berbuat baik, Tengku berbuat baik. Orang tua Tengku belum setahun meninggal itu. Tengku buat baik. Saya yakin orang tua Tengku dulu selalu menyuruh dia berbuat baik. Begitu Tengku berbuat baik, dia akan mendapatkan 3 macam keberuntungan. Yang pertama, dia buat baik, dia dapat pahala. Yang kedua, setiap dia buat baik, seberapa banyak pahala yang dia dapat, itu ditransfer ke rekening kebaikan orang tuanya. Kenapa? Sebab orang tua selalu menyuruh anak berbuat baik. Kalau anak berbuat baik atas ajaran orang tua dulu, maka berapapun banyak pahala yang didapatkan si anak, sebanyak itu yang didapatkan oleh orang tua. Sama juga dengan adik kita ini, gitu kan. Saya yakin orang tuanya dulu nyuruh buat baik, tapi karena kondisi ekonomi, kesibukan itu tidak bisa dilaksanakan. Kita yang melaksanakan, sehingga dia dapat pahala. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Siapa lagi yang dapat keberuntungan? Generasi sesudah kita. Kata orang Arab, kaifama takun yakun abna'aka. Bagaimana kamu sekarang, begitulah anakmu di masa yang akan datang. Maksudnya apa? Kalau kita buat baik sekarang, itu merupakan investasi masa akan datang. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, itu akan dilakukan oleh generasi-generasi sesudah kita. Kalau kita buat baik, mereka juga akan melakukan kebaikan. Kalau kita buat jahat, mereka juga akan melakukan kejahatan. Sebab apa yang kita lakukan itu cermin dari yang akan dilakukan oleh orang tua kita. Jadi luar biasa sekali. Kita berbuat baik, 3 yang bermanfaat. Kita bermanfaat, orang tua kita dapat, dan generasi yang akan datang juga akan mendapatkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.